Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kebun Naila Transindo Garden. Di kebun Naila loh. Halo teman-teman, maaf ya baru tampil. Naila habis ke pondok tanam anggur yuk. Kalau teman-teman mau bibit anggur bisa ke sini. Mau nomor teleponnya ada di bawah sini. Alamatnya ada di atas sini. Jangan lupa datang ke sini ya. Naila tunggu loh. Ayo teman-teman, tanam anggur, enak loh anggur. Anggur Naila banyak buahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Om Joy, tentunya di channel Naila Transindo Garden. Kali ini Om Joy berada di sebuah pesantren yang berada di Kabupaten Cirebon. Nama pondok pesantrennya Dua Suwunan, Gedongan, Cirebon. Dan kebetulan saya juga ditemanin para komunitas plat E yang berkumpul di pesantren ini, dan juga ada sekalian pimpinan dan kiainya di sini ya, Pak Kiai Ade Thohir. Nah, sekalian izin Pak Kiai, saya mau kontenin anggur Pak Kiai di sini. Nah, alhamdulillah anggur yang ada di pesantren Pak Kiai ini, sin muskatnya tadi saya lihat emang baru dipotong, tapi udah ada indikasi mengeluarkan buah. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan sin muskat yang berada di pesantren ini akan menjadikan buah yang sempurna. Amin. Ya, Amin. Dan anggur yang lainnya juga akan tumbuh subur dan akan menghasilkan buah kayak Pak Yaya, sehingga dapat membantu ekonomi pondok ini sendiri. Amin. Dan teman-teman Naila Transindo Garden mohon doanya juga ya, buat kelancaran ekonominya dan pembangunannya pondok pesantren Dua Suwunan ini. Mungkin kita langsung saja ke lokasi kali Pak Yaya. Oke. Ya, kita udah dapat izin teman-teman dari Pak Yayanya sendiri. Ayo kita langsung ke TKP. Sebelum kita nyampe ke pohon yang kita tuju, yaitu sen muskat. Ini luar biasa ya, sebuah pondok pesantren ini menanam sen muskat. Insya Allah buahnya akan banyak. Tadi Om Joy udah lihat ya, banyak. Dan ini adalah Kang Imron. Kang Imron ya? Iya. Kang Imron, perawat dari anggur Pak Kiainya yang di pondok ini. Dan kita mulai dari sini aja Kang Imron ya. Ini jenisnya apa Kang Imron? Ini anggur Lorano. Lorano. Iya. Pak Yai nggak apa-apa Pak Yai, sini Pak Yai. Kita langsung aja ke sini Pak Yai. Ini Lorano ya? Iya. Lorano seperti teman-teman lihat, buahnya kalau saya bilang luar biasa ya, banyak. Dan ini tanpa greenhouse. Yang ini bikinnya luar biasa Om. Nah, mungkin ini pondok apa ya, kita mesti banyak belajar. Kalau Om Joy harus belajar di sini karena
eh, buahnya banyak tapi tanpa greenhouse gitu. Dan nanti juga mungkin teman-teman Naila Transindo Garden akan penasaran dengan apa yang ditampilkan hari ini, yaitu varian yang sulit dibuahkan di Indonesia tapi di sini dia berbuah gitu loh. Nah, perlu juga dimintakan doanya sama Pak Yai. Apa sih rahasianya membuahkan ini? Mungkin selawatnya yang kencang kali ya. Nah, tadi saya udah dikasih sedikit ilmunya, tapi saya nggak bisa bocorkan di sini. Jadi cara tanam anggur tuh ala Pak Yai ini ada gitu loh. Ada yang dibacakan 3 kali gitu Pak Yai. Iya, itu rahasia itu. Ayo Harus kita berkunjung, harus lanjut ke ini, ke TKP aja sambil jalan. Ini apa Mas Imron? Sama ya? Ini sama Mas Imron. Ini Harol. Ini Harol. Iya. Ya seperti saya tebak tadi Harol. Harol juga di sini luar biasa loh buahnya. Udah sering kelihatan. panen nih. Hah? Sering dipanen. Sering panen ini? Iya. Ini udah sering panen. Umur berapa bulan ini? Ini 9 9 bulan ini. Iya. Ya 9 bulan ya. Tapi yang paling menarik sekali ngikutin standar yang udah selama ini Om Joy kasih ya. Standar menanam anggur itu kalau trellis itu berapa sih tinggi batang terangnya atau batang primernya? Ini 1 meter. Benar, ini udah dibikin sama Kang Imron itu 1 meter. Tapi kalau emang kordon ini pendek, enggak juga, tapi udah adalah 3 meter nih Kang ya. Ada. Tapi kalau lebih enaknya tuh 6 meter ya. Tapi di 3 meter ini udah 2 kali pembuahan sama Kang Imron ya. Kita langsung ke sini kali ya Kang ya. Nah, ini dia nih bintangnya. Di sini. Nah, ini berapa meter Kang Imron? Ini 7 meter. 7 meter. Meter. Sementara kata Ibu Badariah itu minimal 6 meter. Tapi Kang Imron ini udah membuat kordonnya itu di atas minimal, yaitu 7 meter. Bagaimana kalau 12 meter gitu kan? Mungkin buahnya lebih banyak. Iya. Tapi bisa hidup kan 12 Bisa, meter? Tapi belum sampai setahun kan? Belum. Nah, kata Pak Yainya tadi, saya nggak sabar gitu ya Pak Iya, Yai ya. sabar, iya. Nah, kurang sabar. Pak Yainya sendiri nggak sabar, pengen ngebuahin cepet. Ini belum umur setahun ya Pak Yai? Belum. Umurnya berapa Baru nih Pak 9 Yai? bulan. 6 Baru bulan. 9 bulan. 6 bulan. Tapi di Thailand pun kemarin ada ya dia membuahkan itu sekitar 6 bulan Mbak Yai. Oh, Tapi kan dia udah ahli dari kita ya. Baik, baik. Tapi saya ngelihat kordon yang 9 meter ini 7 ya. Iya. Nah, ini hampir menyamakan kordon yang Om Joy bikin yaitu 8 meter. Nah, tapi Om Joy itu bikinnya di Taldun dan Jupiter, tapi Pak Yai bikinnya di Saint Muscat. Ya. Ayo kita mulai ya Kang Imron ya. Kalau saya lihat ini Kang Imron, ini buah nih Kang Imron. Iya. Ada senter Kang Lutfi. Nah, ini buah. Insya Allah akan jadi ya. Ini juga buah. Ya. Hampir setiap tersier ini mengeluarkan buah. Ya. Ini di mata tunas berapa nih Kang Imron? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya Kang Imron udah melakukan pemotongan medium di bawah 7. Iya. Nah, karena dia juga nyimak dari video Om Joy gitu ya. Nih buah. Udah 3 ya, 4 ya. 4 Nah, ini ada lagi. 1, 2, Ini 3, 4, juga 5. buah. Di sebelah sana juga buah ya. Ini juga buah. Ini buah. Nah, itu juga buah ya Kang Imron ya. Buah. Ini buah. Nah, ini yang begini juga buah. Tapi hampir setiap tersier mengeluarkan buah. Kalau ini belum kelihatan, tapi ini juga buah Kang Imron. Ini buah. Iya. Buah. Ini juga buah. Tapi ini belum sempurna semprot. Ini juga buah. Nah, ini mudah-mudahan bawa buah juga ya. Di sini buah semua yang keluar di setiap tersier. Ini buah. Tapi ini luar biasa Kang Imron. Alhamdulillah. Luar biasa. Ini Kang Imron mengikuti ala-ala ilmu yang udah dikasih selama ini ya. Pembuahan Saint Muscat udah berhasil dibuahkan sama Kang Imron. Kita jalan aja ya ke sini ngeliatin ya. Semuanya saya tadi ngeliat siang ya, sore tadi ya. Kelihatan buah semua. Walaupun tanpa GH. Ini nggak pakai GH gitu. Yang pakai GH aja teriak-teriak pengen ngebuahin Saint Muscat nggak berbuah. Nah, ini tanpa GH berbuah. Tadi saya tanya Pak Yainya,
rahasianya apa Pak Yai? Ada 3 yang dibaca sebelum nanam ya. Nanti kalau teman-teman mau rahasianya silakan datang belajar sendirilah ke Pak Yainya dan Kang Imron di sini. Bawa bibit tapi. Bawa bibit tapi Iya. gitu ya. Nah, kata Pak Yainya bawa bibit varian baru. Kalau emang sulit dibuahkan di luar, Coba sini. coba Coba tanam di di sini. Insya Allah akan berbuah Pak Yai Amin, ya. amin, Amin. Nah, ayo jalan ke sini setiap tersier. Ini pengaturan tersiernya sangat luar biasa Kang Imron ini ya. Merata semua. Nah, Ini per 50 nih. ini Ada bekasnya nih. oh ada bekas ya. Iya. Nah, ini diatur per Diatur, 50 kemarin per ya. 50 nih. Per 50 ya. 50. Ini 50 Kang Imron stop. Iya, ada nih, Atur ada. lagi cabang Iya. terus diluruskan lagi Iya. ke sana sehingga menghasilkan tersier yang merata gitu ya Kang Imron ya. Iya. Luar biasa. Terima kasih Kang Imron udah menerapkan ilmu apa yang udah disebar selama ini. Saya juga nggak nyangka di sebuah Kabupaten Cirebon tapi di pondok pesantren berhasil membuahkan anggur Sen Muscat yang jadi momok bagi pengangguran membuahkan Sen Muscat, tapi Kang Imron ini berhasil membuahkan. Apa rahasianya Kang Imron? Rasanya dirawat aja ya ini. Dirawat saja. Dirawat. Ya dirawat. Nah, Hmm, terus dirawat dirawat dengan rutin. rutin ya. Nah, Ya. kalau saya tanya perawatan dari awal itu bagaimana Kang Imron nih? Media tanam. Media tanam. ya. Nah, terus yang kedua matahari kali ya. Matahari full. Full. Iya. Bahkan tanpa GH. Tambah GH. Pemupukan dari awal bagaimana? Pembukannya biasa standar. Biasa standar. Umum. Pupuk Organik pakai, kimia pakai. organik pakai, Pakai. kimia pakai. Kimia pakai. Organiknya apa Kang Imron? Pakainya POC. POC. Iya. POC. Nah, kalau kimianya Kimianya NPK sama urea. NPK? NPK sama urea. sama urea. Iya. Urea dikasih ke sini. Kasih. Tapi berhasil dibuahkan. Ya, tapi kalau TSP juga. TSP pakai. TSP juga Pupuk pakai. dasar TSP pakai. Ya berarti artinya pupuk yang MPK ini udah di mix sama Kang Imron ini dengan kadar menjadi MPK ya. Iya. TSP mungkin KCL enggak ya? Kecil enggak? KCL enggak. Tapi MPK ini sendiri dipakai ya. Pakai. Nah, ini perlu kita tanya nanti kalau Kang Imron ini nanti saya tampil aja deh nomor Kang Imron, tanya sendiri, datang ke pondok kata Pak Yai bawa bibit yang sulit dibuahkan di luar, silakan coba uji tanam di sini. Insya Allah akan berbuah. Insya Allah ya Kang Imron Insya ya. Allah. Karena lahan Pak Yai ini sangat lebar lagi di belah sananya. Ada setengah hektar lagi belah sana yang siap ditanam anggur ya Pak Yai ya. Gitu. Jadi anggur Pak Yai ini bukan ini aja. Ini kita jalan aja ke sini ya. Pak Yai ini juga ada tadi nanam khusus Jupiter. Khusus Jupiter. Nah, ini Jupiter ya Kang Imron Iya, ya. Jupiter. Ini mungkin udah 2 kali panen kayaknya. Iya. Ini habis panen kayaknya ya. Nah, dimakanin burung. Dimakanin burung. Ya, Dan lain-lainnya. Dan lain-lainnya. lain-lainnya. Termasuk Kang Imron kali ya. Antri juga nih, ayam. Nah, ayam juga. Nah, pengaturan tersier yang sangat luar biasa sama Kang Imron ini. Ya. Kita kembali ke Sin Muscat aja. So, kita judulnya di Sin Muscat ya, di Sin Muscat ini. Nah, sebelum pangkas pruning, ini daunnya Kang Imron potes dulu. Dipotes. Dipotes, Iya, tapi dipotes habis di bawah berapa? 9. Di bawah 9 Iya. dipotes semua. Iya. Ya. Berapa hari sebelum itu? kalau saya semingguan. Semingguan. Semingguan, Ya. dibuang. Kalau di SOP-nya si ibu itu kan sehari 1 hari, sebelum pangkas, iya. tapi Kang Imron melakukan Udah dibuang. seminggu. Tapi daun di atas masih ada. Masih ada. Melihat indikasi daun di atas emang benar-benar masuk itunya. Iya. Nutrisinya baru dilakukan pemangkasan. Pembuahan. Nah, waktu ngasih pupuk generatif itu Kang Imron semprot juga nggak daunnya di atas? Saya semprot. Semprot pakai apa? Pakai itu apa namanya? Pakai NKP juga? MKP juga. aja. Kasih magnesium juga? Nggak pakai. Nggak pakai malahan. Nah, ini luar biasa. Harusnya kan kasih magnesium, kasih Iya. kaliumnya lengkap ya. Tapi ya itu tadi ya, ini sebuah pondok pesantren, mungkin doanya yang kencang dan sholawatnya juga para santri di sini ya. Alhamdulillah anggur Sin Muscat ini banyak mengeluarkan bunga. Kita berdoa bersama semoga brokoli ini akan jadi buah. Nanti akan Amin. Om Joy upload lagi ya hasil dari sebuah
pangkasan ini mengeluarkan bunga, bunga menghasilkan buah, dan buah itu akan matang. Insya Allah ada 2 periode lagi akan Om Joy datangin ke pondok pesantren ini. Kalau teman-teman mau datang bareng dengan Om Joy, ayo kita datang ke pondok ini, tapi syaratnya bawa bibit yang sulit dibuahkan di luar. Insya Allah kita akan tanam di sini, gitu ya Pak ya. Kita jalan aja ke sana ya, lihat koleksi Pak Ya ini. Tadi saya udah lihat, teman, siang tadi saya baru datang ya, silaturahmi dulu. Tapi kata Pak Ya, ayolah kita ngonten ya. Ayo tengah malam juga ngonten, walaupun dengan lampu seadanya nggak apa-apa. Ya Pak Ya. Nah di sini juga Pak Ya nanam tabu lampot. Di sini apa aja yang berbuah nih Bang Imron? Ini apa Bang Imron? Subur sekali Bang Imron. Ini 05 ini. Ini 05 linglong pinjer. Iya. Ya. Nah tadi saya udah dikasih lihat sama Pak Yai. Buah yang di sana ya, ini belum matang, tapi udah luar biasa buahnya ini. Luar biasa ya, daunnya aja lebar-lebar, tebal-tebal. Iya. Ya. Tapi kalau dilihat di bawah emang begini ya, tapi inilah media tanam yang lengkap unsur haranya yang dikasih, ada organik dan kimianya. Gitu ya Kang Imron ya. Iya. Dan Kang Imron juga menyediakan yang di bawah ini, tolong di center nih kameramen, di bawahnya ini adalah Bank Nutrisi. Iya. Bank Nutrisi. Nanti Bank Nutrisi ini udah terfermentasi sendiri, akan dilimpahkan ke dalam lagi gitu ya Kang Imron ya. Ya luar biasa ya. Nah, Om Joy mungkin harus banyak belajar, jangan belajar di luar aja. Di sini juga banyak ilmunya loh teman-teman. Jadi jangan lupa datang ke pondok pesantren ini buat bawa bibit yang akan dititipkan ditanam di sini. Mau berapa juga ada tempat tanamnya di sini. Insya Allah akan dirawat di sini Pak Ya. Insya Allah akan dirawat. Ini apa Kang Imron? Ini sama nih. Sama. Nah kita lihat ya berinya ya. Tolong dong center. Nah ini kalau dibanding dengan jempol tangan Om Joy lebih gede anggurnya, tapi dengan jempol kaki ini sama. Artinya ini buah linglong pinjer ini udah udah standar ya, Kang ya. Ini kalau kita pegang ini sebenarnya belum boleh dipegang-pegang buahnya ini Kang Imron, nanti busuk. Ini sekitar 800 gram ada sekitar 800 udah gram. Dipetikin itu udah Dipetikin ya. Iya. Oh iya, ini Kang Imron lihat aja orang betikin. Tadi ada seseorang tadi sih yang metik di sini, si Juki. Tapi udah izin sama Pak Yanya. Yang ini adalah buah yang masih muda ya. Bisa dibuka Kang Imron. Kita lihat ya sama pemirsa ya, bagaimana buah yang di sini. Nah, ini bersih loh buahnya. Tuh. Ini udah penjarangan ke berapa kali nih Kang Imron? Ini nih dua kali. Kedua ya Pak Ji ya. Udah kedua, udah selesai nih kayaknya nih. Ini nunggu besarnya saja. Nah, ini hasil penjarangan 2 kali juga ya. 2 kali juga, tapi buahnya luar biasa nih, berat nih. Nah, oke teman-teman, mungkin kita lihat lagi yang di sebelah sana. Kita jalan aja. Ini mumpung malam nih, tapi tadi sore tadi Om Joy lihat ini indah sekali itunya. Anggur-anggur Pak Kiai ini. Dan di sini ini apa Bang Imron? Di sini aja yang buah nih. Yang buah berarti. Ini apa Bang Imron? Yang buah ini apa ini nih? Baikonur. Ini Baikonur. Baikonur new. Oh, Baikonur new. Tuh, pokoknya yang putih-putih itu buah. Tidak ada yang namanya ini enggak berbuah enggak. Ini berbuah yang Imron ya. Pokoknya yang putih-putih ini buah semua nih. Kalau kita hitung jempol nih di bawah-bawah itu ada 6 lagi tuh. Nah, ini buah Baikonurnya. Tuh. Nah, mudah-mudahan buah yang kedua nanti lebih banyak ya Kang Imron ya. Amin. Sehingga kalau nanti buah banyak bisa menjualkan buah, skala petik buah di sini, bisa membantu ekonomi di pondok ini sendiri Kang Imron ya. Amin. Mudah-mudahan kita dapat berkah semua ya. Sebuah pondok pesantren yang berdiri di Cirebon ini. Ini apa Kang Imron? Ini Angelica. Angelica. Ya, kita lihat yang ini lebih gede ya. Wah, memang luar biasa. Nih. Ini. Wah, buka gandeng aja Kang Imron ya. Luar biasa. Nah, seperti teman-teman lihat itu. Ini udah berapa kali ini penjarangan Kang Imron? Ini Udah selesai ya. Udah selesai. Tinggal nunggu matang nih teman-teman nih. Ini kayaknya udah mulai peraisan ya. kemarin sini udah dipetik ini gede banget. Waduh, Iya. udah main petik Ada aja Kang Imron. setengah kilo.
Itu apa 90 900. 900 gram, hampir sekilo ya, luar biasa Kang Imron. Tadi petiknya. Iya, lebih besar lagi buahnya. Dan mau lihat Jupiter Kang Imron nggak? Jupiter, khusus Jupiter aja di sana. Tapi nantilah, kalau sekarang udah malam juga, dan rencananya di belakang GH yang ini akan dibangun lagi ya Kang Imron ya. Iya. Tadi belakang kata sana. Pak Hajinya ada 40 kali 36, terus yang di belakang di sana ada lagi. Artinya banyak kekurangan bibit ya. Kekurangan bibit, nanti kalau ada bibit yang sulit dibuahkan kita tanam di sana. Ayo bareng kita tanam di sana. Mudah-mudahan di sini akan berbuah karena bantuan para santri dan kiainya dengan sholawat nabinya di sini ya. Seperti yang tadi SM di pot berbuah. Tuh luar biasa. Ini ayo kita balik aja ke sini dah. Lihat Pak Ayahnya teriak ada SM di pot berbuah katanya. Yang mana ya, saya nggak lihat dari tadi. Wah ini. Coba. Ini uji coba berbuah. Di pot aja berbuah loh. Nih, tolong di sini nih. Nih. Ya. Ini SM ya. Tuh. Sen muskat. Tadinya 2 dompol ini, atau 2 dompol. 1 dompol dimakan ayam. Makan ayam. Rezekinya ayam. Ini pot 50 liter Kang Imron. 60. 60 ya. Ini pot 60 sen muskat berbuah, apalagi di tanah. Di tanah. Di tanah itu berapa tersier udah dihitung belum sih? Itu 47. 47 tersier kali 2 berarti 94 dompol. Kalau kita Mudah-mudahan. nanti aja berbuah bersih dia di 50 dompol, alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah kali 500 gram artinya berhasil membuahkan 25 sen muskat. Ya, 25 kg sen muskat. Kita kalikan 350 per kilogramnya. Ya, itu ya standar penjualan kira kalau kita lihat teman-teman seperti yang dijual teman-teman di Bali 350.000 per kilogram itu kelas sen muskat ya. Tapi bukan sen muskat doang yang berbuah di sini di Tabu Lampot ya teman-teman ya. Banyak yang berbuah di sini. Insya Allah nanti Om Joy akan kembali ke sini buat ngonten di siang hari. Ini gelap-gelap aja. Om Joy sodorin aja dah, nggak apa-apa dah adanya begini gitu ya. Nah ini dibantu dengan Akang Yani Murdani. Siapa yang nggak kenal Kang Yani Murdani? Nah dibantu dengan colokan senternya. Ya, saya juga ditemanin sama sahabat plat E, yaitu siapa ya? Lupa namanya. Om Lufti yang dari plat E juga, dan Om Joy juga diikat di sini di rumahnya, nggak bisa pulang dulu katanya, harus ke pondok dulu di Kerangkeng gitu ya. Insya Allah sampai malam ini Om Joy masih di pondok pesantren. Apa namanya tadi? 2 suwunan. 2 suwunan, 2 doa. Ya gitu ya. 2 permintaan. Nah, 2 permintaan dunia dan akhirat kali ya. Itu. Nah, selamat dunia dan akhirat itulah permintaannya. Mungkin ada itu kali Pak Kiai buat penanam anggur, itunya dikasih itunya dikit Pak Kiai, semangatnya gitu loh. Jangan ragu menanam anggur. Ya. Karena anggur dulu adalah tanaman-tanaman para orang-orang kaya. Ya. Jadi kalau orang-orang ingin dikatakan orang kaya harus tanam anggur. Begitu Pak ya. Iya. Ya. Gitu. Jadi Pak Kiai juga dulunya kiai yang kaya kiai yang nanam anggur. kaya tanam anggur. Jadi kiai-kiai yang kurang kaya nggak nanam Nggak anggur. nanam anggur. Memang anggur tanaman orang kaya zaman dulunya. Oh, Satu, begitu. yang kedua, dan Ya. ingat bahwa anggur itu adalah menjadi dalam syariat Islam Heeh. hanya ada 2 buah yang wajib diberikan zakat, Iya. yaitu anggur dengan kurma. Tuh. Jadi teman. kalau kita bisa tanam anggur, kalau Ya. mau subur banyak-banyak keluarkan zakatnya. Oh gitu. Kalau zakatnya tidak dikeluarkan, susah untuk menjadi untuk memberikan manfaat untuk Yang- kita sendiri. Yang bagus mengeluarkan zakat ini berarti ngasih buah ke orang yang belum pernah ya, makan betul, anggur gitu betul. Baca. Orang-orang yang tidak mampu beli anggur, orang miskin kita kasih anggur. Ya. Nah, kalaupun kita tidak memenuhi untuk nisab ukuran Ya. zakat, setidaknya kita sudah bersodakoh untuk mengurangi beban kita. Berarti kalau saya nyampe di sini nggak boleh makan anggur karena boleh. Pak Yainya Ini nggak jangan, bersedekah nggak boleh, jatuhnya. nggak boleh. Saya udah nanam anggur Nggak gitu boleh. loh. Jadi kalau di sini ada Icip-icip. sekelompok
keluarga yang di luar belum tanam anggur, insya Allah akan dikasih Pak Yainya. Itu adalah sedekah gitu ya. Sedekah, ya. Tapi kalau yang datang tim komunitas sudah yang nanam anggur icip-icip jatuhnya Nggak bukan usah, itu buang-buang uang, itu buang-buang apa? Buang sodako. buang sedekah ya. Sodako itu Oh, untuk orang yang butuhkan, orang butuh makan anggur kita kasih. iya gitu. Nah, anggap itu sebagai sedekah kita. Kalau karena kita tidak bisa memenuhi untuk kewajiban zakat, ya kita ganti dengan sedekah. Iya. Sedekah itu diberikan kepada orang yang membutuhkan. Iya. Kalau Kang Lutfi, Om Jo ini banyak anggurnya, Ya. menurut saya kasih sodako, cicipin anggur saya. Ini buang-buang ini. Jadi sama Nggak kayak nyampe. buang garam ke laut ya Pak Iya, ya. percuma. Waduh, laut udah asin dibuang garam ya nggak ada artinya ya. Orang miskin Ya. kasih anggur, kan Tuh. belum pernah makan. Ya. Istilah icip-icip untuk para icip-icip nih dalam Ya. usaha anggur, Ya. biasanya kan komunitas-komunitas tuh Ya. punya anggur, icip-icip sini datang. Ya. Orang punya kebun anggur semua icip-icip. Salah itu. Iya, salah itu Oh, teman-teman. Jadi iya. kalau komunitas datang nggak usah Nggak usah icip-icip jangan, anggur, nggak kasih ada, kopi. kasih kopi saja ini. Iya, Kalau saya kasih kopi, ngerokok kasih rokok ya. gitu harusnya. Iya, jadi kalau Nah. yang boleh icip-icip itu Bagi. orang yang belum pernah tanam anggur. Untungannya, Iya. maka mereka akan senang anggur, Iya, tanam anggur juga. gitu. Dengan mereka tanam anggur, maka petani anggur semakin banyak di Indonesia. Itulah yang namanya menganggurkan menganggurkan Indonesia. Jadi salah satunya yang Om Joy tangkap dari omongan Pak Yai ini ya, itulah salah satu membuat SM Pak Yai ini berbuah. iya. Iya, Alhamdulillah. jadi harus keluarkan zakat anggurnya. anggurnya. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau menitipkan beberapa bibit di sini, berarti udah mengeluarkan zakat Zakatnya, anggur. iya, Gitu. iya, betul. Nah, ini adalah hasil zakat-zakat orang ya Pak Oh Yai iya, ya. iya. Dan Nah. tapi saya akan balas lagi. Udah bagian orang lain. Tapi ngutang masih Iya, masih ngutang. ngutang. Saya dapat 100 bibit Ya. dari komunitas anggur, Ya. dan saya baru memberikan 15 bibit kepada orang lain. Artinya Pak Yai masih utang masih punya 85 utang bibit. 85 bibit. Nanti Yang saya kasih lagi 15 Oh, ngutang bibit. lagi nih? Ngutang Mana lagi lagi jadi nih? 100 bibit. Nah, mudah-mudahan ke depannya di pondok ini kita akan Amin. bangun sebuah perkebunan anggur Pak Amin. Yai ya. Amin. Mohon doanya juga buat para penganggur Indonesia supaya semangat tanam anggur. Ayo kita anggurkan Indonesia Allah gitu ya, Indonesia. Pak. Ya, mungkin cukup sampai di sini, kita nggak panjang-panjang lebar. Suatu saat akan Om Joy datang lagi di pesantren ini, ajakan Om Joy ya begitu. Ayo kita tanam anggur, hijaukan bumi, jalin selalu silaturahmi. Salam hijau, salam pengangguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai. Terima kasih. Mohon doanya. Ya, sama-sama. Amin.